warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faza Farizahwa. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 14 tipe pelanggan dan bagaimana cara kita menghadapi setiap tipe dengan baik. Ketika kita bekerja di bidang pelayanan atau penjualan, kita akan berinteraksi dengan berbagai macam pelanggan yang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Memahami perbedaan tersebut sangatlah penting agar kita dapat memberikan pelayanan yang tepat, menciptakan pengalaman yang menyenangkan, dan membuat pelanggan merasa dihargai serta ingin datang kembali. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pelanggan loyal. Pelanggan jenis ini sangat penting bagi perusahaan karena mereka selalu kembali untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang sama. Mereka sudah percaya pada kualitas produk, pelayanan, dan merek yang ditawarkan biasanya. Pelanggan loyal juga merekomendasikan produk kepada orang lain melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut. Untuk mempertahankan mereka, perusahaan harus memberikan pelayanan yang konsisten, perhatian yang khusus, dan program loyalitas seperti diskon atau hadiah eksklusif. Yang kedua adalah pelanggan baru. Pelanggan baru ini adalah pelanggan yang baru pertama kali mencoba membeli produk atau jasa mereka, belum mengenal kualitas, cara pelayanan, atau sistem toko. Oleh karena itu, pelanggan baru perlu dibimbing, dijelaskan, dan dilayani dengan sabar agar mendapatkan kesan pertama yang baik. Pengalaman awal mereka sangat menentukan apakah mereka akan menjadi pelanggan tetap atau tidak. Yang ketiga adalah pelanggan potensial. Pelanggan ini belum membeli tetapi sudah menunjukkan minat atau ketertarikan terhadap produk. Mereka mungkin sering melihat iklan atau mengunjungi toko, atau mungkin bertanya-tanya tentang produk dengan pendekatan yang baik. Misalnya melalui promosi, pelayanan yang ramah, dan testimoni pelanggan lain. Pelanggan potensial dapat berubah menjadi pelanggan yang nyata. Yang keempat adalah pelanggan impulsif. Pelanggan impulsif adalah tipe pembeli yang tidak merencanakan pembelian sebelumnya. Mereka biasanya membeli karena tertarik pada tampilan, produk, promosi menarik, atau emosi sesaat. Misalnya seseorang membeli kue karena tampilannya menarik, bukan karena lapar. Untuk menarik tipe ini, toko perlu menata produk dengan menarik dan menggunakan strategi promosi yang kreatif. Yang kelima adalah pelanggan diskon. Pelanggan ini sangat peka terhadap harga dan hanya membeli saat ada promo, diskon, atau potongan harga. Mereka kurang memperhatikan kualitas, asalkan harga murah. Walaupun tidak terlalu loyal, tipe ini bisa mendatangkan volume penjualan yang besar saat promo berlangsung. Strategi terbaik untuk mereka adalah mengadakan promosi, musiman, atau paket hemat. Yang keenam adalah pelanggan setia tapi kritis. Mereka tetap membeli produk secara rutin, namun tidak segan memberikan kritik atau saran jika menemukan kekurangan walaupun terkesan cerewet. Sebenarnya tipe ini sangat berharga karena masukan mereka bisa membantu perusahaan memperbaiki layanan. Mereka akan tetap loyal selama perusahaan mendengarkan dan merespon umpan balik mereka dengan baik. Yang ketujuh adalah pelanggan tidak puas. Tipe pelanggan ini pernah kecewa dengan produk atau pelayanan yang diterima. Jika tidak ditangani dengan cepat dan bijak, mereka bisa berhenti menjadi pelanggan atau bahkan memberikan ulasan buruk. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahan, dan memberikan solusi yang memuaskan agar kepercayaan mereka kembali lagi. Yang kedelapan adalah pelanggan yang banyak tanya. Pelanggan ini suka bertanya secara detail sebelum membeli. Mereka ingin memastikan kualitas, bahan, garansi, harga, dan manfaat sebelum memutuskan. Walaupun terlihat merepotkan, tipe ini sebenarnya berminat tinggi untuk membeli, asalkan kita memberikan penjelasan dengan jujur. Pelayanan yang ramah dan profesional menjadi kunci menghadapi tipe ini. Yang kesembilan adalah pelanggan pemilih. Pelanggan ini sangat selektif dan suka membandingkan berbagai merek atau toko sebelum membeli. Mereka biasanya memperhatikan detail seperti bahan, desain, harga,
pelayanan untuk memenangkan hati pelanggan tersebut, perusahaan harus menonjolkan keunggulan yang unik yang membuat produk terlihat lebih unggul dari pesaing lainnya. Selanjutnya yang ke-10, untuk pelanggan setia dengan merek. Pelanggan jenis ini hanya mempercayai satu merek tertentu, bahkan tidak mencoba merek lain meskipun harganya lebih murah. Mereka biasanya sudah memiliki ikatan emosional dengan merek karena pengalaman positif atau kepercayaan terhadap kualitas produk. Strategi untuk mempertahankan mereka adalah dengan konsisten, kualitas, dan penghargaan terhadap kesetiaan mereka. Yang ke-11 adalah pelanggan emosional. Keputusan pembeli, pelanggan ini lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan daripada logika. Misalnya mereka membeli produk karena merasa senang, sedih, atau terinspirasi oleh iklan. Tipe ini bisa ditarik dengan cerita yang menyentuh, kemasan yang menarik, atau pelayanan yang ramah. Strategi pemasaran emosional sangat efektif untuk mereka. Selanjutnya, ke-12, pelanggan rasional. Berbeda dengan pelanggan emosional, tipe ini membeli berdasarkan pertimbangan logis seperti harga, kualitas, daya tahan, dan manfaat produk. Mereka jarang dipengaruhi oleh iklan atau promosi yang berlebihan. Untuk menarik pelanggan rasional, perusahaan harus menawarkan informasi yang jelas, spesifikasi lengkap, dan bukti nyata keunggulan produk. Yang ke-13 adalah pelanggan tidak teratur. Tipe ini tidak membeli secara rutin, hanya membeli pada waktu tertentu, seperti saat ada acara, musim, atau kebutuhan mendesak. Contohnya membeli kue saat lebaran atau baju baru saat tahun baru. Untuk menarik mereka, perusahaan bisa membuat promosi musiman atau penawaran khusus saat momen tertentu. Yang ke-14 adalah pelanggan yang beralih. Pelanggan ini tidak setia pada satu merek, sering berpindah ke produk lain karena tergoda dengan promo, tren, atau pengalaman berbeda. Biasanya mereka mencari varian harga yang murah dan pelayanan yang lebih cepat. Untuk mempertahankan tipe ini, perusahaan harus berinovasi dan memberikan alasan kuat agar mereka tidak berpindah ke pesaing lainnya. Jadi, itulah 14 tipe pelanggan yang sering kita temui dalam dunia bisnis dan pelayanan. Setiap pelanggan punya karakter yang berbeda, dan tugas kita adalah menyesuaikan cara melayani mereka dengan sikap sopan, sabar, dan profesional. Karena pelayanan yang baik bukan hanya dilihat dari pelanggan yang senang, tapi juga membangun citra positif bagi bisnis kita. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.